Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ra'u dari 2018-2002 program studi ilmu hadis 2 semester 6. Saya berasal dari kelompok PPL 1 penyuluh agama Islam. Di sini akan membawakan tema tentang sholat sunnah 2 rakaat setelah akad nikah. Bila sampai ke jenjang pernikahan, sudah pastinya menjadi impian setiap pasangan kekasih. Pasalnya, pernikahan merupakan momen yang sangat sakral yang umumnya terjadi dalam hidup kita satu kali. Membangun sebuah pernikahan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, sebab pernikahan mampu memulihkan seseorang dan mencegah dari perbuatan zina. Dengan menikah, seseorang akan mulai membangun keluarga yang memiliki keturunan. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang membahaskannya. Anjuran menikah bagi yang sudah mampu, jika belum maka berpuasalah. Ya ma'salul sabab man istata'a minkumul ba'a'u falyastari fa innahu a'du bi basri wa ahdan naril farji. Wa man lam yastati'u fa alaihi bisawmi fa innahu lahu. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemauan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Menikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, bukan dari golongan yang mengikuti Rasulullah jika ia tidak menikah. An Aisyah qala Rasulullah SAW, nikahu min sunnati faman lam yaf'alu bi syai'in falaysa minni wa tarawwaju fa inni maka tribi kami. Yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkannya sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang punya kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pernikahan merupakan suatu awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Sebelum pernikahan itu terjadi, si calon pengantin terlebih dahulu melakukan proses hitbah atau meminang. Acara selanjutnya melihat wanita yang dipinang, karena calon suami berhak melihat wajah calon si istri tersebut. Barulah prosesi akad nikah terjadi. Secara acara yang terakhir atau penghujung acara itu walimah. Akad nikah adalah acara kunci dalam pernikahan. Pada intinya, akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Jika ada yang bertanya, apakah ada hadis sunnah sholat 2 rakaat setelah akad nikah? Sebelumnya melakukan akad nikah, dua dalil, yaitu pertama dari Abu Sa'id, beliau mengatakan, saya menikahi seorang wanita ketika saya masih sebagai budak. Kemudian saya mengundang beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Uzimah radhiyallahu anhu. Lalu tibalah waktu sholat. Abu Dzar bergegas untuk mengimani sholat, tetapi mereka mengatakan, kamulah Abu Sa'id yang berhak. Iya, Abu Dzar berkata, apakah benar demikian? Benar, jawaban mereka. Aku pun maju mengimani mereka sholat. Ketika itu aku masih seorang budak. Setelah itu selanjutnya mereka mengajariku, jika istrimu nanti datang menemuiku, hendaklah kalian berdua salat 2 rakaat.
Lalu mintalah kepada Allah kebaikan istrimu itu dan mintalah perlindungan kepadanya dari keburukan-keburukan. Selanjutnya terserah kalian berdua. Hadis Ibnu Abi Saibah Al-Musannaf dan disahihkan oleh Albani. Menikah bukan hal perkara yang mudah. Menikah harus mempunyai persiapan-persiapan yang sangat banyak. Makanya kita harus belajar tentang bagaimana menikah itu agar keluarga yang kita bina setelah menikah menjadi keluarga yang ideal, sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan itu bukanlah ajang permainan. Menikah itu hanya dilakukan sekali seumur hidup. Banyak pernikahan di bawah umur ini yang sangat kita berpikir bahwa pernikahan muda adalah sangat miris karena mereka tidak punya ilmu untuk membentengi rumah tangga itu. Karena ketika menikah muda, kita harus siap mental akan hal permasalahan yang akan terjadi dalam suatu hubungan pernikahan. Jika tidak, maka kita akan menemui jalannya, yaitu perpisahan. Yang dikorbankan siapa? Yaitu anak-anak kita. Makanya pentingnya selalu belajar parenting dalam kehidupan sebelum menikah, dan itu sangat dibutuhkan ketika kita sudah siap untuk melakukan suatu pernikahan dengan pasangan kita. Dalil kedua, dari Syakik, beliau mengatakan ada seorang yang bernama Abu Haris mengatakan, saya menikahi seorang perawan yang masih muda dan saya khawatir dia akan membenciku. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan nasihatnya yang berbunyi, sesungguhnya kasih sayang itu dari Allah dan kebencian itu dari setan. Untuk membenci sesuatu yang dihalalkan Allah kepadamu. Jika istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah istrimu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakangmu. Lalu ucapkanlah, Allahumma barik li fi ahli wa bariki lahu fi. Allahumma ja'ala bainana ma jama'ta bi khairi wa qurrata bainana idha qarratu ila khairi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkahilah mereka dengan sebab aku. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku lantaran mereka, dan berikanlah rezeki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah antara kami berdua dalam kebaikan, dan misahkanlah kami berdua dalam kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dalam Musannaf nomor 17.156 dan disahihkan oleh Albani. Salat sunnah setelah nikah. Apa sih salat sunnah setelah menikah? Salat sunnah setelah menikah adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah akad nikah berlangsung atau sebelum berhubungan suami istri. Jumlah rakaatnya itu 2 rakaat. Tata caranya bagaimana? Dilakukan sesudah akad nikah atau sebelum berhubungan suami istri. 2 rakaat seperti sholat sunnah pada umumnya. Adapun gerakannya dan bacaannya dalam sholat sunnah itu sama dengan sholat lainnya. Adapun niatnya yaitu usolli sunnata nikahi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku berniat sholat sunnah setelah nikah 2 rakaat karena Allah Ta'ala Maha Besar. Setelah melakukan sholat setelah akad nikah, dianjurkan bagi seorang suami telah melangsungkan akad nikahnya untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun istrinya sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dan kebaikan dari apa yang engkau berikan kepadanya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Namanya sunnah pasti mengarah ke kebaikan. Maka sangat dianjurkan bagi para calon pengantin dilakukan agar rumah tangga kalian senantiasa bahagia dan sejahtera.
Banyak calon pengantin tidak mengetahui kesunahan sholat 2 rakaat ini. Mereka tidak tahu apa kegunaan sholat 2 rakaat ini, kenapa harus membaca doa tadi Allahumma tadi ketika seorang suami sesudah melakukan akad nikah membacakan doa kepada istrinya dan dipegang ubun-ubun kepala istrinya. Banyak orang bahkan anak muda yang ingin menikah muda tentunya tidak mengetahui kesunahan sholat 2 rakaat ini. Makanya pentingnya ketika melakukan sholat sunnah, pentingnya ketika kita sudah mantap untuk menikah, kita harus mengetahui apa saja kesunahan ketika kita melakukan pernikahan sebelum atau sesudah pernikahan itu terjadi. Maka demikian penjelasan saya kurang lebihnya mengenai tema yang saya bawakan, sholat sunnah 2 rakaat setelah akad nikah. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.